Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Paulina Indah Kurniasari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari modul ajar yang telah saya rancang untuk memenuhi syarat ujian akhir semester PPDB. Untuk yang pertama, di sini ada informasi umum. Yang pertama ada identitas modul. Di sini penyusunnya saya sendiri, Paulina Indah Kurniasari. Kemudian instansinya di SDN Bebersari. Tahun penyusunan tahun 2024, jenjang sekolahnya SD, mata pelajarannya matematika, fase atau kelasnya untuk fase B dan kelas 4. Di sini bab 5 tentang penyajian data dan alokasi waktunya 2 JP. Kemudian di sini ada komponen awal. Yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis penyajian data dalam bentuk narasi. Yang kedua, peserta didik dapat menyusun dalam bentuk diagram batang. Kemudian di sini ada profil pelajar Pancasila. Di sini ada 4. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua bergotong royong, kemudian bernalar kritis dan kreatif. Untuk sarana dan prasarana, di sini ada buku siswa, buku guru, dan video pembelajaran. Untuk target peserta didiknya, yang pertama, peserta didik tidak ada kesulitan dalam memahami materi ajar. Kemudian peserta didik dengan pencapaian tinggi mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir kritis tinggi, dan memiliki keterampilan memimpin. Kemudian di sini ada pembelajaran model pembelajaran dan pendekatannya. Yang pertama pendekatan tatap muka, kemudian ada modelnya problem based learning, kemudian pendekatannya ada training teaching at the right level atau TARL, kemudian ada culturally responsive teaching atau CRT dan scientific. Kemudian ada komponen inti, yang pertama adalah capaian pembelajaran. Peserta didik dapat mengurutkan, membandingkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam bentuk tabel, diagram batang, piktogram, dan diagram batang atau skala dalam satuan. Kemudian selanjutnya ada tujuan kegiatan pembelajaran, ada 3. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan data yang tertera pada tabel dan diagram batang. Kemudian yang kedua ada melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyajikan data dalam bentuk narasi ke dalam bentuk data, dalam tabel, dan diagram batang. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi, kelompok peserta didik mampu membuat papan diagram dengan baik. Ada pemahaman bermakna. Yang pertama adalah materi ini berhubungan dengan kehidupan peserta didik. Data yang disajikan seperti nama peserta didik, kegemaran peserta didik, dan data tanggal lahir peserta didik. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, pernahkah kalian melihat daftar hadir siswa kelas 4 yang ada di meja wali kelasmu? Bagaimana cara wali kelas mengisi data hadir tersebut? Tahukah kalian bahwa data tersebut dapat diubah ke dalam bentuk diagram batang? Kemudian di sini masuk kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian peserta diajak untuk berdoa. Kemudian ada untuk memberikan semangat kepada peserta didik. Di sini ada tepuk semangat. Kemudian guru mengecek kehadiran. Selanjutnya adalah kegiatan motivasi. Di sini guru memberikan gambaran mengenai manfaat pembelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, dan guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Di sini untuk masuk ke kegiatan inti, yang pertama di siswa diminta untuk mengamati video pembelajaran. Di sini sudah sesuai dengan culturally responsive teaching. Kemudian dari video itu guru mengajukan pertanyaan, pernahkah kalian lihat diagram batang dan diagram gambar? Bagaimana cara penyajian data dalam diagram batang dan gambar? Kemudian di sini adalah bagaimana cara menganalisis soal cerita tentang penyajian data. Kemudian di sini ada sintak kedua, yaitu mengorganisasi peserta didik di dalam pembelajaran. Di sini siswa bersama dengan guru membagi kelompok menjadi 3 sampai 5. Ini disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didiknya. Ini sudah disesuaikan dengan training teaching at the right level.
Kemudian di sini juga guru sudah membagikan LKPD sesuai dengan tingkatan peserta didik. Selanjutnya di sini ada penyelesaian soal tentang LKPD-nya yang diselesaikan oleh peserta didik. Di sini guru juga membimbing kelompok A dan kelompok B. Di sini kelompok A adalah kelompok yang memiliki tingkat kemampuan tinggi, kemudian untuk yang B itu sedang dan rendah. Jadi di sini hanya dibedakan menjadi dua tingkatan kemampuan. Nah, di sini juga pada soal LKPD, soal pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik juga sudah dekat dengan peserta didik sesuai dengan budaya mereka, sesuai dengan CRT-nya. Kemudian di sini ada soal sumatif juga. Untuk soal sumatifnya ini juga sudah menggunakan contoh-contoh soal yang dekat dengan kehidupan siswa. Nah, dari modul ajar yang telah saya rancang, ini sudah terdapat pendekatan PARL dan CRT-nya, tanggap budaya dan untuk apa namanya kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik dalam eh, kegiatan ini tadi yang telah dibedakan LKPD-nya, kemudian guru juga membimbing kelompok dibedakan sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Kemudian di sini untuk soal-soal, gambar-gambar, ini juga sudah disesuaikan dengan CR. Sekian penjelasan modul belajar yang telah saya rancang. Terima kasih.